modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya sudah bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Bung Bakti Nugroho. Terima kasih, Bung Bakti. Halo, Mas. Iya, sehat selalu. Bung Bakti, Sehat, saya mau Mas. tanya, kasus pencurian yang bukan biasa alias luar biasa di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat adalah kasus yang pertama kali terjadi di Indonesia dan mungkin juga dunia. Benarkah itu? Setidaknya yang tercatat di publik dan menjadi perhatian besar ini kasus pertama sepanjang yang saya periksa, Mas Aiman. Kerja 1,5 bulan, mereteli, ngupasi, ngambil semua apa yang ada di rumah, bukan hanya yang mudah untuk diangkat, tapi juga dikuliti, bahkan marmer, kloset, kusen, hal yang luar biasa. Kok bisa 1,5 bulan? Dua hal, Mas Aiman. Pertama, dari sisi pelaku itu, pelaku punya pengalaman, dan yang kedua dia punya knowledge, punya pengetahuan. Nah, dari sisi pengalaman, dugaan saya pelaku punya record, punya pengalaman beraksi di wilayah pemukiman. Ya, entah itu menargetkan rumah kosong dalam arti yang temporer ya, ditinggal mudik, ditinggal jalan-jalan oleh penghuninya, dan menargetkan barang-barang yang ada di rumah tersebut. Atau punya record juga memang sebelumnya ya, ini kan yang kali pertama terungkap, bisa jadi pelaku ini bukan kali pertama aksinya yang diketahui. Ini bukan kali pertama, ini pernah terjadi sebelumnya. Bisa jadi pelaku kemudian dari beberapa indikator ya 1,5 bulan tidak cukup cepat terendus, tidak cukup cepat mendapatkan perhatian dan respons. Nah, ini sebenarnya tipe kejahatan di pemukiman yang memang pelaku itu aware betul, memperhatikan betul kapasitas pengawasan dari target. Dari mana saja kapasitas pengawasan? Dari pemiliknya itu sendiri, pemilik aset, pemilik rumah. Ya. Yang kedua dari lingkungan sekitar. Ketiga adalah dari penegak hukum. Nah, saya rasa pelaku ini betul-betul sudah jeli memperhatikan ketiga kapasitas pengamanan ini tidak berjalan cukup baik sehingga kalkulasinya dan terbukti tadi lebih dari 1 bulan melakukan aksi tanpa ada respons dan reaksi yang berarti dari lingkungan. Iya. Jadi dia sudah target, sudah baca situasi, lalu operasi. Ya. Informasi sementara dari pihak kepolisian, dari hasil penyelidikan sementara, ini hanya dilakukan oleh 1 orang. Jadi 1 orang yang bernama Ari, yang diduga menjadi otak utama pelaku kejahatan ini dia seolah-olah dia punya kunci. Dari kunci itu kemudian dia mengajak seorang pengepul barang bekas, entah dari mana ia kenal ya, baru kenalan, untuk kemudian Anda mau beli nggak? Ini barang-barang bekas di rumah, silakan preteli semuanya, silakan kupasi semuanya, lampu kristal, kloset, kusen dan lain sebagainya, termasuk marmer. Yuk kita masuk, dia buka dengan kunci yang dia miliki. Lalu kemudian si pengepul barang bekas ini membayar kepada Ari ini, lalu kemudian Arinya selesai, kabur. Apa yang terjadi di sini, ini sebuah hal yang memang luar biasa. 1 orang bisa mengelabui banyak orang, dan kemudian terjadi di waktu yang panjang, 1,5 bulan. Ya. Pertanyaannya, dari mana ia bisa mendapatkan kunci itu? Sebelum masuk ke teknis kunci, sebenarnya Mas Aiman, yang juga penting adalah pengetahuan si pelaku tentang spesifikasi material barang-barang yang ada di itu juga jadi tersebut. pertanyaan, betul. Ya, dia punya pengetahuan bahwa apa yang terdapat di dalam rumah itu punya value, punya manfaat ekonomis yang bisa dia bisa manfaatkan dari sana. Ya, dia tahu, dia pelaku adalah orang individu yang tahu setidaknya seluk-beluk material teknis seperti itu ya, marmer dan beberapa yang memang bisa diambil manfaat ekonominya. Pengetahuan yang kedua di samping soal produknya tadi, soal barang yang menjadi target adalah pengetahuan terhadap pasar. Pelaku tahu kemana dia bisa mengalih tangankan barang-barang yang didapatkan dengan mencuri tadi sehingga bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari pencurian yang dilakukan. Ya, pengetahuan terhadap materinya tadi dan kemudian pengetahuan terhadap pasar yang tadi bahasanya Mas Aiman disebut sebagai pengepul tadi. Itu dia. Dan kemudian dia bisa masuk dengan caranya dia mungkin mengganti kunci. Apakah itu mungkin? Dugaan saya ya. Tapi nanti ini akan menjadi fakta penyelidikan yang baru ya. Dugaan saya seperti itu, pengerusakan tidak sulit ya di kota besar untuk menduplikasi kunci yaitu. Secara psikologis ini tidak mungkin dilakukan orang yang baru pertama kali melakukan operasi serupa.
dengan beberapa indikator ketenangan, kemudian kelancaran dalam proses meyakinkan berbagai pihak, lalu kemudian dalam waktu yang lama tidak mendapat respons yang segera dari lingkungan. Itu ada beberapa indikasi bahwa menurut saya pelaku ya ada semacam kematangan karir dari kriminal ini ya untuk kemudian melancarkan satu aksi yang luar biasa menurut saya, Mas Aiman. Ya. Ada pertanyaan juga, kok bisa ya? Kan ada tetangga yang mengetahui juga, lalu kan ada keamanan juga, ada RT RW juga. Ya. Bagaimana kemudian semua ini bisa luput dari apa yang terjadi selama 1,5 bulan? Ada lingkungan, ada warga yang melihat, tapi kan kembali apakah kemudian terjalin kontak atau komunikasi antara warga dengan pihak-pihak yang berada di TKP, yang ada di lokasi kejadian. Yang masuk. Apa yang terjadi dan apa yang seharusnya diperbaiki? Pertama adalah memang satu, dari sisi korban ini ya, dari sisi pemilik aset siapapun itu, memang perlu melakukan pengecekan berkala terhadap aset-aset yang memang tidak dihuni atau ditinggali dalam waktu yang cukup lama atau waktu yang permanen. Nah, yang kedua kemudian memang masyarakat yang memiliki aset yang tidak ditinggali itu perlu memberikan penuansaan yang non-kriminogenik. Apa itu? Penuansaan yang kira-kira tempat ini diawasi. Misalnya memberikan penerangan yang baik. Jangan ngundang maling, jadi pencahayaannya harus baik. Pencahayaan, kemudian tanaman-tanaman yang yang tinggi itu diatur, ya itu akan membuat nuansa yang non kriminogenik ya Mas. Dan tentunya adalah tadi yang terakhir pengawasan. Nah, pengawasan ini pada akhirnya orang melihat ada aktivitas di sana, tapi kemudian apakah mekanisme kontrol itu bekerja dalam satu otoritas keamanan di lingkungan terkecil, di unit terkecil. Ini ada aset besar, ada sekian aset yang tidak dihuni secara permanen, harus ada pendataan yang baik. Milik siapa? Jadi ketika ada aktivitas, ada pengerjaan, ada kemudian prosedur yang dilaporkan terlebih dahulu sehingga lingkungan itu bisa melakukan kontrol dan mencegah kejadian seperti ini. Jadi pemilik rumah harus lebih aktif untuk bergaul dengan lingkungan dan memberitahu dengan lingkungan. Dan juga jangan sampai tadi bahasa Anda adalah non-kriminogenik atau jangan undang maling. Ya. Berikan kesan bahwa aset tersebut diawasi dan diperhatikan secara berkala oleh pemiliknya. Dan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih. Bung Bakti Nugroho, kriminolog Universitas Indonesia telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih, Mas Bakti. Sehat selalu. Sama-sama Mas Aiman. Selamat sore. Selamat sore. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif